Ternyata gaji besar itu belum menjamin bahwa hidup kita akan sejahtera. Banyak banget orang yang gajinya besar di luar sana, tapi hidupnya jadi fuck up. Banyak banget juga sebabnya, tapi mungkin sebab paling besarnya adalah tidak seimbangnya pendapatan dengan gaya hidup. Nah, tapi sebaliknya, banyak juga orang yang mungkin gajinya di bawah orang-orang tersebut, tapi hidupnya sejahtera. Bisa beli rumah, beli kendaraan, motor atau mobil, dan bisa stabil keuangannya tiap bulan. Nah, gimana kalau gue bilang ada cara buat hidup lebih terkontrol tanpa harus jadi pelit, tapi tetap bisa nabung yang banyak? Nah, ini dia namanya frugal living. So, mari kita bahas. Tapi sebelum kita lanjut, gue punya pertanyaan nih buat lo. Apa lo rela ngorbanin sedikit kenyamanan sekarang buat dapetin kebebasan finansial di masa depan? Kalau iya, konten ini buat lo banget. Enjoy! Jadi, apa sih frugal living itu? Singkatnya, frugal living adalah gaya hidup hemat yang fokus buat ngeprioritasin hal-hal yang penting aja, tanpa ngebuang-buang uang di hal-hal yang gak penting. Tapi, banyak banget orang yang salah kaprah nih, sering mikir bahwa frugal living tuh sama kayak pelit. Padahal beda ya cuy. Kalau lo pelit, itu artinya lo segalanya maunya gratisan, bahkan sampai lo nyusahin orang lain. Pelit itu mindset yang ngorbanin kualitas hidup lo buat ngirit tanpa alasan yang jelas. Nah, sedangkan frugal living lebih ke nyusun prioritas, ngerti mana yang penting buat lo dan mana yang cuma keinginan sesaat. Jadi konsep ini tuh ngajarin lo buat mindful dalam menggunakan uang yang lo punya tiap bulannya. Karena kebanyakan kita seenaknya gitu ya dalam menggunakan uang. Kita nggak tahu apa yang penting buat kita dan prioritas untuk diri kita. Alhasil duitnya tuh kayak hilang begitu aja. Menurut Elizabeth Warren, profesor hukum dan ahli finansial asal Amerika, konsep hidup hemat kayak gini bisa ngebantu lo buat fokus ke nilai-nilai yang bener-bener berarti buat lo. Kayak pendidikan, kesehatan, atau tabungan jangka panjang. Banyak mitos seputar frugal living ini yang bikin orang ragu buat nyoba. Salah satunya adalah hidup hemat bikin lo menderita. Come on guys, hidup hemat tuh nggak harus selalu ngerasa susah. Faktanya, kalau lo ngejalanin frugal living dengan bijak, lo justru bakal ngerasa lebih bebas. Gimana enggak? Lo bisa ngehemat tanpa harus ngorbanin hal-hal yang beneran penting buat lo. Biasanya kebanyakan dari kita memang nggak hemat atau nggak pelit sama diri kita sendiri ya. Semua yang kita mau, kita bakal beli. Akhirnya duitnya habis, dan ketika ada hal yang sebenarnya sangat penting buat kita udah nggak ada duit lagi. Ada juga anggapan kalau frugal living tuh artinya lo nggak boleh jalan-jalan atau beli barang yang lo mau atau lo suka. Padahal gak gitu juga ya bro. Frugal living itu bukan ngelarang lo senang-senang, tapi ngajarin lo buat gak impulsif dan lebih mikirin jangka panjang. Menurut penelitian dari University of Michigan, orang yang menjalani gaya hidup hemat justru punya tingkat stres yang lebih rendah karena mereka gak kepikiran soal utang dan pengeluaran yang gak perlu. Nah, dari paparan tadi aja sebenarnya udah jelas banget kan ya, kehidupan seperti apa yang akan kita dapatkan kalau kita bisa terapin ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, biar lebih jelas lagi kita bahas di segmen selanjutnya. Kenapa frugal living ini worth it banget buat lo coba? Well, alasan pertama adalah kebebasan finansial. Lo bisa pelan-pelan nabung dan mulai ngurangin ketergantungan sama gaji bulanan. Misal lo pengen ketika umur 50-an tahun, udah nggak perlu khawatir lagi sama finansial. Maka lo bisa tabung atau investasiin duit lo mulai dari sekarang untuk kebebasan finansial lo di masa tua nanti. Atau lo punya tujuan finansial kayak beli rumah gitu, lo bisa gunain uang bulanan lo itu atau lo sisihin untuk nabung beli rumah, bukan untuk beli barang-barang yang sebenarnya bukan tujuan finansial lo dan gak penting-penting banget. Dengan frugal living ini, lo mulai lebih sadar sama tiap rupiah yang lo keluarin. Selain itu, manfaat jangka panjangnya bukan cuma soal duit aja bro. Frugal living juga bantu ngurangin stres lo secara keseluruhan. Bayangin, lo punya kendali penuh atas keuangan lo. Lo nggak harus khawatir lagi kalau tiba-tiba ada pengeluaran dadakan. Penelitian dari American Psychological Association juga bilang kalau orang yang punya kontrol atas keuangan mereka biasanya lebih bahagia dan jauh dari stres. Jadi, dengan frugal living, lo bisa dapat peace of mind sambil tetap bisa nyiapin masa depan yang lebih cerah. Nah, mungkin lo bertanya-tanya nih, gimana sih caranya untuk memulai frugal living ini dalam kehidupan kita? Well, mari kita bahas. Sekarang, gue mau kasih tip praktis buat lo yang mau mulai frugal living.
Gak harus langsung drastis kok, lo bisa mulai dari hal-hal kecil. Let's start. Yang pertama, bikin anggaran bulanan. Pertama banget, lo harus tahu kemana uang lo selama ini pergi. Mulai bikin catatan pengeluaran harian, mingguan, dan bulanan. Dari situ lo bisa lihat pengeluaran yang sebenarnya nggak penting. Yang kedua, kurangin belanja impulsif. Ini salah satu penyakit terbesar buat kita. Gampang banget tergoda sama diskon atau promo di sosial media. Coba deh, sebelum beli sesuatu, tanya dulu ke diri sendiri. Ini gua butuh atau cuma pengen ya? Yang ketiga, hemat transportasi. Gunakan transportasi umum atau kalau bisa jalan kaki atau naik sepeda buat ke tempat yang lebih dekat. Lo nggak cuma hemat uang tapi juga lebih sehat. Yang keempat, belanja pintar. Coba cek produk-produk lokal atau grosir yang biasanya lebih murah. Trik lain, coba bawa shopping list setiap belanja, biar gak tergoda beli barang-barang yang gak direncanain. Yang terakhir, cari hiburan gratis. Lo gak perlu selalu ngeluarin uang buat cari hiburan. Ada banyak cara seru buat seneng-seneng tanpa bayar, kayak nonton film gratis online, jalan-jalan ke taman, atau bahkan bikin acara hangout di rumah. Intinya, frugal living itu bukan cuma soal ngorbanin kesenangan lo, tapi ngelola pengeluaran dengan cerdas. Nah, salah satu musuh terbesar frugal living ini adalah konsumerisme. Guys, seriously, kita hidup di zaman dimana iklan dan sosial media terus-terusan nge-push kita buat beli barang yang kadang kita nggak butuh. Konsumerisme bikin kita mikir kalau barang-barang baru atau branded bisa ningkatin status sosial kita. Tapi realitanya, konsumsi berlebihan malah bikin kita jadi lebih nggak puas. Riset dari Journal of Consumer Research nunjukin kalau kepemilikan barang yang banyak nggak bikin orang lebih bahagia. Justru orang yang punya gaya hidup minimalis atau hemat kayak frugal living ini lebih puas dengan hidup mereka. Frugal living jadi alternatif yang lebih bijaksana karena lo belajar buat menghargai hal-hal yang beneran penting, bukan yang hanya ada buat ngejar tren. Frugal living gak cuma bantu lo secara finansial, tapi juga punya dampak besar buat lingkungan. Coba pikir deh, semakin sedikit lo beli barang yang gak perlu, maka sedikit sampah yang akan lo hasilin. Makin jarang lo ganti barang elektronik atau pakaian, makin sedikit juga sumber daya alam yang terpakai buat produksi barang-barang tersebut. Menurut data dari United Nations Environment Program, industri fashion misalnya menyumbang sekitar 10% emisi karbon global dan salah satu penyebab utama pencemaran air. Jadi dengan frugal living, lo gak cuma nyelamatin dompet lo, tapi juga ikut berkontribusi buat nyelamatin bumi. Lo bisa mulai dengan hal-hal kecil kayak bawa botol sendiri, pakai tas belanja kain, atau menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai daripada langsung beli yang baru. It's all about making conscious decision. Jadi guys, itu dia pembahasan kita soal frugal living. Nah gimana? Setelah dengar semua ini, apakah lo udah siap buat mulai hidup hemat dan lebih bijak dengan uang lo? Ingat, frugal living bukan berarti lo harus hidup susah atau gak nikmatin hidup, tapi lebih ke soal prioritas dan pemanfaatan yang tepat. Semoga tips dan penjelasan tadi bisa ngebantu lo buat jadi lebih bijak ngelola keuangan. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lo yang mungkin lagi butuh banget tips hemat. Dan pastiin lo subscribe buat dapat konten bermanfaat lainnya. Thanks for watching and see you on the next video. Bye.